ibadah Indonesia Sermon. Kita dalam 2 minggu ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan, seri judulnya Burn Brighter. Ini adalah seri di mana kita percaya Tuhan memanggil kita di dalam jemaat ini, bukan hanya kita, tetapi juga kita percaya kita melihat jemaat ini jemaat yang multi generational, di mana kita melihat bukan cuma kita, tetapi anak-anak kita. Mungkin bukan hanya berbicara anak secara fisik, tetapi juga kita melihat ada orang-orang yang mengenal Kristus melalui kehidupan kita, ada anak-anak rohani yang kita bimbing. Saya percaya itu panggilan dari setiap dari kita. Amin. Jadi kalau saudara bayangkan bagaimana, kalau kita bayangkan ya, betapa luar biasa kalau kita melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi juga bagaimana pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut bagi anak-anak kita, generasi untuk generasi. Saudara, kalau saya lihat kehidupan saya hari ini, saya mengucap syukur ada orang-orang yang menginvestasikan hidupnya buat kehidupan saya, buat menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengucap syukur saya diberikan kesempatan juga untuk terus membagikan berita Injil ini terus kepada generasi berikutnya. Amin. Jadi dalam 2 minggu ini kita akan lihat bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita akan panggilan untuk melihat multi generation di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum saya bagikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mungkin boleh tanya di tengah-tengah saudara, apakah saudara pernah mendapatkan berita yang kelihatannya benar banget, real gitu ya, terus saudara forward gitu ya, setelah beberapa waktu terus ternyata kayaknya ini beritanya nggak benar deh gitu ya. Saya pernah membagikan, saya terima gitu ya, ya berita gunung api meletus di Manado gitu kan. Gambarnya itu kayaknya mengerikan banget gitu kan videonya. Kalau saya forward ke saudara saya yang ada di Manado, saudara yang di Manado gimana ini gak, atau hati-hati ya gitu kan. Terus di sana bilang, iya tapi kayaknya nggak kayak gini deh gitu ya. Ternyata videonya itu ya gunung api meletus, ada letupan gitu ya, tetapi asapnya dan sebagainya itu ternyata ini kejadian di negara lain. Oke, jadi saya forward, setelah beberapa saat terus saya sadar, wah saya begitu mudah termakan berita hoax gitu ya. Ada di antara saudara yang seperti pernah saya lakukan, gitu ya. Oke ya. Jadi somehow ada banyak berita yang kelihatannya benar, tapi completely wrong. Gitu ya. Ada berita yang kelihatannya setengah benar, which is itu juga berbahaya buat kita. Ya. Ada berita yang kayaknya ini berita udah saya baca 3 tahun yang lalu masih sama gitu ya. Saudara pernah? Okay. Jadi tanpa kita sadari, kita makhluk, atau boleh kita jujur, terutama di dalam era media gitu ya, kita begitu mudah termakan oleh berita-berita buruk. Okay? Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dari perjalanan bangsa Israel, bagaimana mereka melakukan kesalahan gitu ya. Dan saya percaya kesalahan mereka adalah pelajaran buat kita juga. Satu hari saya pernah duduk dengan satu orang Kristen, bukan orang Kristen ya, maksudnya dia sudah baca Alkitab, sudah dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya, tapi saya masih belum percaya Tuhan Yesus, saya nggak percaya gitu ya. Terus salah satu komplain terbesarnya adalah, saya itu kesel katanya, kenapa kesel baca Alkitab? Kenapa Tuhan? Dia bilang orang Israel itu udah sekeras kepala itu tetap juga dipilih gitu ya, tetap juga dikasihi Tuhan gitu ya. Aduh itu kayaknya parah banget sih kalau saya, dia bilang gitu. Kalau saya jadi Tuhan sih, saya udah istilahnya udahlah ganti aja gitu ya. Terus waktu saya mikir, aduh gimana jawabnya? Lalu Rob Bruce ingat saya, kalau kamu lihat orang Israel itu separah itu gitu ya, sebenarnya Tuhan lagi kasih tahu kita, sebenarnya orang Israel itu gambaran akan diri kita ya. Udah nggak sepatutnya dikasih anugerah, dikasih juga gitu ya. Udah dikasih anugerah gagal, dikasih anugerah lagi gitu ya. Orang Israel itu, kalau kita lihat di perjalanan orang Israel itu diri kita. Jadi waktu dia bilang, saya maunya nggak terima gitu, Tuhan kok
semurah hati itu gitu. Dan saya bilang, intinya gini, saya bilang kalau kamu lihat orang Israel separah itu, itulah kita. Sekeras kepala itu udah dikasih, masih tetap juga kita nggak ngerti. Dan kalau kita orang Israel, kita jangan marah, kita sih lihatnya itulah diri kita di situ. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 35. Saya nggak akan baca sampai ayat 35, saya akan baca sampai ayat 24. Saudara bisa baca sendiri di rumah. Jadi kalau boleh dikasih judul, bicara tentang vulnerability and responsibility. Bagaimana kita punya vulnerability, punya kerentanan di dalam kehidupan kita, baik kita orang percaya atau kita belum kenal Tuhan Yesus, kita punya kerentanan di dalam kehidupan kita, dan kita punya kapasitas untuk merespon apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi Bilangan 14, latar belakangnya mungkin saya boleh bagikan sedikit latar belakang perjalanan orang Israel, saudara. Jadi kalau saudara baca, katanya orang Israel itu udah keluar dari Mesir, dari perbudakan 40 tahun mereka di padang gurun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, gitu ya. Nah, ini saya ngambil gambar dari study Bible. Jadi orang Israel kira-kira kalau digambar di sana di buku circle gitu ya, itu keluar dari Mesir dan mereka berjalan sampai ke Gunung Sinai, tempat di mana mereka menerima 10 perintah Allah, firman Tuhan, the law, gitu ya. Nah, mereka orang berpikir lama perjalanannya, ya 3 bulan. Dan mereka kalau di situ mereka keluar dari Mesir, laut terbelah, gitu ya. Perjalanannya sekitar 3 bulan. Sudah pikir kalau di daerah itu 40 km, jarak segitu ya, 40 km, wah lumayan lah, berapa ratus kilometer gitu ya. Kita perlu sadar bahwa yang jalan ini bukan ber-10, ber-12, 50 orang gitu ya. Saudara bayangin, akal kita mengestimasinya bisa mulai dari 2 jutaan orang sampai 6 jutaan orang gitu ya. Ya kita bikin sederhananya, kira-kira seluruh Gading Serpong aja deh gitu ya. Mungkin nggak sampai 6 juta gitu ya. Ya kira-kira yang di Gading Serpong aja gitu ya. Kita sama-sama di perjalanan 300 km gitu ya. Saudara bayangin betapa rumitnya gitu ya. Cari makan, kan nggak ada yang jualan kan, cari minum dan sebagainya. Jadi mereka berjalan 3 bulan itu ke Gunung Sinai. Tuhan menyediakan dari keluar, dari dikasih makan, saudara, dikasih makan mana, dikasih makan daging, air mau cari di padang gurun ketemu, saudara. Bukan buat 10-20 orang, ini buat segitu banyak orang gitu ya. Dan di Gunung Sinai sekitar 11 bulan mereka tinggal di sana. Mereka dapetin firman Tuhan, bagaimana membangun bait Allah, membangun tabernakel dan sebagainya. Lalu dari situ mereka melanjutkan perjalanannya ke Kades Barnea. Jadi Kades Barnea itu mereka sampai ke Kades Barnea, lalu mereka mengirimkan 12 pengintai. Ini sudah pernah dengar ceritanya 12 pengintai. Dan di dalam kira-kira sampai di Kades Barnea sekitar 1-2 bulan mereka persiapan tinggal. Saudara bayangin ini 2 juta orang kalau pindah terus pasang tenda gitu ya. Oke kan nggak 5 menit gerung semua udah selesai gitu kan. Wah, packing semuanya. Jadi 1-2 bulan sampai di Kades Barnea mereka kirim pengintai 12 orang. Yang 10 bilang, waduh ini tanahnya yang Tuhan janjikan itu banyak banget raksasanya, banyak banget musuhnya, banyak banget lawannya gitu kira-kira. Tapi Yosua dan Kaleb bilang, enggak, anak yang Tuhan janjikan itu seperti yang dia janjiin, kira-kira gitu. Penuh dengan air susu dan madunya, penuh dengan berkat, penuh dengan ini. Itu benar-benar janji yang sesuai dengan apa yang Tuhan bilang. Dan jadi pengintai itu balik, orang Israel dengar beritanya, wah lu mereka langsung, waduh sebagian besar menjadi ketakutan. Dan kita akan baca, saya dan saudara mungkin berdiri, saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 24 aja, oke? Lalu segenap umat itu
mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Jefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal kau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada seluruh penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan yang menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka dan engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan dan pada waktu siang, dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan yang memenuhi seluruh bumi, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, dan karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang kami baca bersama-sama pada pagi hari ini. Biar Kau mengingatkan kami akan kerentanan di dalam kehidupan kami, dan ajar kami Tuhan merespon dengan iman kepada firman-Mu, kepada janji-Mu, kepada setiap panggilan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oke, ayatnya agak panjang, tapi saya tahu beberapa dari kita belum pernah mendengar membacanya, that's okay. Jadi mereka keluar, kira-kira kalau kita hitung, ini kira-kira ya, nggak exact, dan lokasinya juga para pakar kita nggak bisa, mereka nggak pakai GPS kan waktu itu, jadi kira-kira dan
location, beberapa lokasi di sini perjalanannya nggak exact location, tetapi perjalanan sudah bayangin sekitar 16 bulan mereka keluar dari Mesir. Mereka melihat banyak mujizat. Keluar dari Mesirnya juga udah melihat 10 tulah, udah mujizat yang luar biasa, gitu ya. 18 bulan udah di depan mata, saudara. Janji Tuhan udah yang di depan mata ini udah tinggal melangkah, gitu ya. Ayo mereka, aduh kayaknya gila, ini susah banget tantangannya. Aduh, kalau kita baca baik-baik, orang-orang yang di tanah perjanjian itu udah ketakutan sama orang Israel. Dan orang Israel masih ketakutan sama mereka sebenarnya. Kira-kira ini, kalau ini tuh yang satu takut sama yang lain tapi nggak sadar gitu ya. Dan orang Israel udah pokoknya kita mau pulang aja. Bahkan mereka mikir, udah deh kita mau pulang, ganti deh, udah nggak mau lagi gue dipimpin sama Musa. Kita cari a new leader, kira-kira kayak gitu. Saudara, kalau kita lihat perjalanan mereka kurang lihat apa lagi, gitu ya. Dan bahkan di bagian lain itu dikatakan tali kasutnya mereka pun 40 tahun itu perjalanan itu gak rusak gitu. Artinya bagaimana Tuhan pelihara mereka secara mujizat itu luar biasa banget. Tetapi mereka lupa akan hal itu. Dan itu memberikan gambaran kepada kita sebenarnya berapa rentan kita terhadap banyak hal di dalam kehidupan kita. Saya ada beberapa ngobrol orang yang bilang, oh saya nggak suka baca perjanjian lama, udah nggak relevan lagi buat saya, gitu ya. No, kamu bacanya, you have to read it again, gitu ya. Karena apa? Karena banyak hal di dalam perjanjian lama menggambarkan siapa kita tanpa kita sadari. Dan di Bilangan 14 memberikan kita gambaran betapa kita vulnerable, betapa kita rentan. Rentan terhadap apa? Yang pertama sebenarnya kita rentan terhadap kabar buruk. Seringkali, maksudnya nggak pernah ini kayak begitu ada kabar buruk kita langsung jadi panik, kita jadi gampang khawatir, kita gampang jadi merespon berbeda. Ada waktu di dalam kehidupan saudara, waktu di dalam kehidupan saya ingat waktu saya kuliah gitu ya. Saya kuliah di tahun 98 di mana ya demo gitu ya. Itu kalau kabarnya kabar itu besok nggak jadi kuliah, besok kuliah. Kayaknya kita begitu mudah untuk masa depan saya gimana gitu. Kita begitu mudah mendengar kabar buruk. Bukan cuma kita dengar kabar buruk, kita menjadi berpikir berbeda. Kita bahkan mudah untuk memberikan kabar buruk itu kepada orang lain. Okay? Jadi kalau kita orang Israel dari 10 itu, yang 2 bilang udah itu udah sesuai. Pokoknya yang Tuhan janjiin itu luar biasa bagusnya itu tanahnya gitu ya, negerinya. Tapi yang semua enggak, pokoknya kita punya musuh, punya raksasa kita pasti udah kayak ditelan habis sama mereka gitu ya. Mereka lebih percaya kabar yang buruk ketimbang mereka melihat apa yang Tuhan udah lakukan dalam kehidupan mereka. Kita di dalam kehidupan kita mirip sama bangsa Israel, kita vulnerable, kita rentan terhadap kabar buruk. Yang kedua, kita rentan untuk menjadi tidak percaya. Ada sesuatu di dalam kehidupan kita, mungkin kita punya challenge di dalam, mungkin teman-teman sini yang di kuliah gitu ya. Aduh, mata kuliah ini saya ingat saya pernah mengambil mata kuliah yang begitu saya masuk, kamu nggak salah ngambil mata kuliah itu mata kuliah susah lulusnya loh gitu kan. Lalu saya bilang, aduh nanti gue nggak lulus deh gitu kan. Saya pikir gitu, nah waktu itu saya bilang, no, I'm gonna lead you, I'm gonna guide you gitu ya. Di waktu itu saya menjadi unbelief. Padahal saya bilang, hey, God has been bringing me this far. Kenapa just a simple mata kuliah, satu mata kuliah membuat aku berpikir gue akan lulusnya lama atau gue gak akan lulus gitu ya. Maka sometimes dalam kehidupan kita mengizinkan unbelief dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Okay? Yang ketiga, kita rentan untuk memberontak atau rebellion. Tuhan bilang A gitu ya, kita bilang kayaknya agak susah tuh kalau A, gimana kalau B aja Tuhan gitu ya. Kita tanpa kita sadari kita mau punya cara-cara kita sendiri di dalam kita menjalani kehidupan kita. Ada waktu-waktu mungkin dalam kehidupan kita. Kadang saya nggak tahu saudara, tapi dalam waktu saya
bekerja di dalam sebelumnya kerja di korporasi gitu, kadang yang ada praktik-praktik yang kita tahu ini nggak sesuai dengan hatinya Tuhan. Tapi kayaknya lebih fruitful nih kalau saya lakuin cara gini, ya. Tanpa kita sadari, the culture, tempat di mana kita berada, membawa kita hidup di luar dari apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Yang terakhir, kita rentan terhadap dalam kehidupan kita saya istilahnya gini, kita gampang lupa. Udah ditolong Tuhan, gak lama kemudian lupa, ya. Udah ngalamin kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, waktu kita menghadapi masalah, kita lupa. Kita nggak cari Tuhan, kita cari cara-cara kita yang lama. Dan hari ini firman Tuhan ingin nyanyi kita, whatever our vulnerability, yang kita lihat di dalam bangsa Israel, sebenarnya kita juga kayak gitu. Kita gampang bilang, kayaknya ikutin Tuhan susah nih, aku ganti deh pakai cara aku. Kalau Israel, udah kita balik ke Mesir aja, kayaknya lebih enak jadi budak aja di Mesir. Padahal mereka jadi budak udah bergenerasi, udah teriak-teriak Tuhan, udah lupa mereka seberapa penderitanya mereka di Mesir waktu itu, gitu ya. Sekarang mereka balik lagi gitu. The thing is, kita mudah untuk menjadi tidak percaya, kita mudah termakan berita buruk, dan itu gambaran buat kita. Well, this give us a reminder di waktu yang bersamaan. Kalau kita sadar, kita rentan, dan kita bisa anticipate. That's what we can respond when it come to us. Kita bisa merespon sewaktu hal-hal ini datang dalam kehidupan kita. Saya ingat waktu saya pertama kali belajar nyetir mobil, ya. Saya nggak tahu ada berapa mobil, saya nggak ingat saudara, berapa spion mobil orang yang ketabrak gitu ya. Karena kan sisi kita agak ke tengah atau kurang ke kiri gitu ya. Udah ada mungkin mobil spion orang udah kena gitu ya. Dan akhirnya saya nyetir mobil. Ada waktu-waktu di mana saya nyetir kan setelah ada SMA nyetir keluar kota. Gitu. Yang selalu orang tua saya bilang, pokoknya 3 nih, ya. Ingat baik-baik ya, 3 nih. Oke, pertama, jangan nyetir kalau ngantuk. Yang kedua, jangan nyetir under influence, ya, istilahnya di bawah pengaruh, whatever lah, minum gitu ya, atau di bawah pengaruh emosi, lagi kesel terus marah gitu kan, pokoknya terus nyetirnya di bawah pengaruh emosi. Yang ketiga, jangan nyetir distracted tuh di waktu saya nggak ada handphone sih gitu ya. Tapi maksudnya jangan nyetir kalau ada teman bercanda gitu di mobilnya nyetir, jadi kita distracted, kita nyetirnya nggak ngelihat baik-baik. 3 hal itu, pokoknya kalau kamu kemana aja nyetir ini ya, ingat ya 3 ya. Nah dengan itu saya sadar, kalau saya nyetir dari Sukabumi ke Jakarta gitu ya, bolak-balik. Ada waktu-waktu ngantuk saudara, gitu ya. Nah itu ada yang saya ingat banget. Saya tahan lah, oke lah, udah mau nyampe gitu, udah lewat tol dalam kota dari Sukabumi luar kota hampir ke Jakarta gitu, udah mau nyampe karena saya tinggal exitnya di Cawang deket gitu, udah deket Sentul gitu, aduh kayaknya dikit lagi gitu ya, tapi udah ngantuk gitu ya. Saya bilang, wah ini nggak bisa nih. Saya ingat orang tua saya bilang, makanya kalau ngantuk mendingan minggir di tempatnya istirahat tidur daripada tidur seterusnya gitu kan. Jadi waktu itu saya bilang, aduh tapi ini dikit lagi gitu kan. Nah, saya ingat, oke, no, I'm not going to do that. Saya akan berhenti gitu ya bersama dengan truk-truk gitu, ya tidur aja gitu di sana gitu. I think saya nggak ingat, mungkin 10-15 menit tidur lalu melanjutkan lagi. Ya. Well, kalau kita realize kita vulnerable, then we can learn to anticipate. Okay? Dan itulah waktu di mana Roh Kudus ngingetin kita. Okay? Nah, hari ini waktu kita belajar, kita tuh vulnerable terhadap itu. Kabar buruk, kita gampang lupa, kita gampang menjadi tidak percaya, kita gampang memilih cara-caranya kita. Bilangan 14-nya ngingetin kita bagaimana Kaleb dan Yosua
they have a different spirit. So how we can respond? We can respond to our vulnerability by having a different spirit. Dikatakan, but my servant Caleb, because he has a different spirit and has followed me fully, I will bring into the land into which he went, and his descendants shall possess it. Jadi Caleb sama Yosua itu semua orang bilang, pokoknya this is bad news buat mereka. No, this is good news. This is something yang Tuhan udah kasih kita, jangan miss it. Okay, come on, let's make it gitu ya. So yang terjadi adalah orang Israel tuh they get what they get. Mereka udah kami mati aja di padang gurun. Mereka mati di padang gurun beneran, saudara. Jadi 18 bulan sampai di depan di Kades Barnea itu udah tinggal masuk ke tanah perjanjian. Ya udah, kamu mau mintanya gitu, oke, you got it, you got what you ask gitu ya. Kamu ngomong kayak gitu, kamu dapetin, kamu mati di padang gurun bener. So semua itu generasi yang keluar dari Mesir, 40 tahun mereka yang artinya muter balik gitu ya, 40 tahun sampai semuanya mati di padang gurun, tinggal Yosua dan Caleb dan the generation yang lahir di padang gurun, mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Jadi 40 tahun itu, saudara bayangin, yang 40 tahun udah lihat mujizat itu benar-benar mati semua di padang gurun, God raise up the next generations to bring into the promised land. How does Caleb and Joshua have a different spirit? Mungkin kalau kita baca, let me just give you two things. Yang pertama, they have a different spirit because they holding on to God's word and promises in the cultures of doubt and unbelief. Mereka pegang apa yang Tuhan bilang, sekalipun culture mereka bilang enggak, jangan percaya Tuhan, enggak usah percaya Tuhan. Mereka percaya, mereka pegang apa yang Tuhan bilang kepada mereka. So waktu kita mendengar kabar buruk, kita punya respons, kita punya kemampuan untuk merespons. Kita mungkin tidak punya kebebasan di dalam banyak hal. Oke, kita nggak bisa lakukan ini, nggak bisa ini, tetapi kita tetap punya kemampuan untuk merespon di dalam hati kita untuk terus percaya. This is a reminder buat kita di dalam waktu-waktu di mana kita mungkin dengar berita buruk. It's our part to say no. I want to believe on God's promise. Waktu saudara berjalan di dalam kehidupan pekerjaan, wah company lagi pengurangan karyawan, saudara mikir, masa depan aku gimana? Ini bad news. Tapi kalau kita lihat, Tuhan udah cukupin aku bertahun-tahun, berarti dia akan cukupin aku going next. Kenapa? Karena janji Tuhan still yes and amen for us. Di 2 Korintus 4 ayat 13 bilang gini, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. That is an important aspect. What we believe, and then we need to speak it out. Kita harus ucapkan, kita perkatakan. Di dalam bilangan 14 ini, Yosua yang stand up aja bilang, enggak, ini what I believe, this is firman Tuhan, di janji Tuhan. To stand for that, mereka hampir mati di ujung batu gitu ya. Tapi they still believe. I want to call us di dalam kehidupan kita. When the bad news come, it's our part to confess our faith. Itu bagian kita untuk ucapkan firman Tuhan. Karena di dalam banyak hal, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, what we believe, we have to confess it. What we believe, we have to say it. Jadi Yosua bilang, enggak, ini janji Tuhan. Dan di Korintus dikatakan, kita percaya, oleh sebab itu kita berkata-kata. Kita enggak terima apa yang bad news katakan buat kita. Kita akan mengucapkan apa yang Tuhan bilang sama kita. Yang kedua, how Joshua and Caleb have a different spirit. Mereka melihat kepada kesetiaan Tuhan, kepada pribadinya Tuhan, the natures of God in the cultures of short-sighted and short-mindedness. Mereka semua lagi gini, kita punya problem. The best solution now is going back. Tapi sebenarnya kalau mereka going back,
Mereka udah bergenerasi itu udah capek sebenarnya di Mesir gitu kan. Masa mau balik lagi jadi budak lagi gitu. Mereka short sighted, mereka cuma pikir this is the only solution, the best, the quickest solution for me is this thing. Padahal Tuhan bilang no, I have a promise for you. This is the nature of the promise sebenarnya. Kalau ada seseorang janji sama kita, no matter how good the promise is, that promise only as good as the person who give the promise. Gitu ya. Jadi kalau ada janji yang kalau orangnya nggak punya integritas, kalau dia janji sesuatu sama kita, well, janjinya kemungkinan nggak bisa dipegang. Orangnya secara pribadi nggak punya integritas, well, I cannot hold him on the promise. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, dia punya integritas, dia punya nature, dia faithful, dia setia, saudara. Jadi janjinya dia itu bisa kita pegang. Tetapi janji, the promise of someone only as good as the nature of the characters of that person, and also only as good as the power of that person. Misalnya, saya nggak bisa janjikan kepada saudara, saya bisa ajarkan saudara nginap di hotel ini kapan aja. Ya, saya nggak punya hotel ini, saya nggak punya kemampuan untuk melakukan itu, gitu ya. Tetapi yang punya hotel ini, saudara bisa nginap kapan aja, karena dia punya kapasitas, dia punya kemampuan. This is the beauty of God's promise. Dia bukan cuma punya integritas, tapi dia punya kemampuan untuk menggenapi apa yang dia janjikan dengan caranya dia. Saya ingat ada satu waktu saya janji sama anak saya, besok kita akan pergi jalan ke outdoor field gitu ya. Udah siap kita semuanya, besok hujan deras banget. Artinya tidak peduli seberapa saya pengen menggenapi janji saya, tapi hujan deras saya tidak mampu menghentikan hujan gitu ya. Tetapi it's the different. God is able. Let us believe God for who He is. Makanya dikatakan dia faithful, dia setia. Musa bersyafaat bagi bangsa Israel. Mungkin Musa bisa bilang, Tuhan sama nih, saya juga udah bosan dan capek. Sudah mungkin Musa gitu kali ya. Gue ada di udah susah-susah bawa lu sampai di sini gitu. Kira-kira mungkin kalau saya Musa, saudara, untung saya enggak ya. Gitu ya, saya enggak di sana gitu ya. Udah susah-susah di sini gitu kan, Tuhan. Ya udahlah Tuhan, ya udah terserah Tuhan gitu kan. Tapi enggak, dia lihatnya Tuhan. This is who you are. Ini janjimu. Lalu Musa bersyafaat bilang, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, according to the greatness of your steadfast love. Di ayat ini Musa menggunakan istilah di dalam bahasa Ibrani itu hesed. Hesed itu kasih, ikat janji yang Tuhan berikan di sepanjang perjanjian lama. Itu Tuhan seperti kasih tahu gini loh, aku tuh cintain kamu, aku tuh sayangin kamu, aku tuh setia sama kamu kayak gini. Dan dia gunakan kata steadfast love. Penerjemah kita mengalami kesulitan karena kita nggak punya kategori yang sama. Waktu kita bilang saya mengasihi kamu, saya setia sama kamu. And I will just give you some Bible English translations to give us the nuance of the meaning of the original Hebrew. According with your great love. Kemudian di versi NLT bilang your magnificent unfailing love, according to the greatness of your mercy, the greatness of your faithful love. Artinya Tuhan bilang sama kita, aku sayang kamu, aku cintai kamu. Waktu kamu nggak bisa gue percaya, gue tetap percaya kamu. Waktu kamu mau rebel sama aku, I'm going to keep faithful to you. Waktu kamu masih unbelief, I'm still going to believe you, I'm still going to love you, I'm going to give you my love to you. Kita gak punya kategori kasih yang kayak gini, betul nggak saudara?
kita susah untuk mengerti ini, tetapi Tuhan kasih sama kita, hey, segitu aku mencintai kamu, I want you to look at how I love you all this far. Sekarang kita bisa lihat gini, dia udah kasih kita segitu jauh. Sekarang kita bisa melihat masa depan kita dan kita bilang, this love is still going to make it for me untuk sampai ke masa depan hidup kita. Amen. This is a reminder for us. Waktu kita ngadepin masa susah, masa sukar, dia udah lakukan buat kita di masa lalu. Jangan lupain, ingat bahwa dia bisa dipercaya. So, how do we respond to all the bad news, unbelief, rebellion, and sometimes we are forgetful? We need to keep remember bahwa His word is still true, and God is still true for us. That's what the different spirit that God wants us to respond. I want to share this. Jadi kemarin saya ke Kanada karena anak saya graduation gitu ya. I want to say this, it's God's faithfulness. Dimana kalau buat aku, mungkin teman-teman di sini, wah kita semua ngelewatin gitu ya, yang namanya kerja semuanya di layar, gitu ya. Sekolah di layar, graduation juga di layar, gitu ya. Sampai kapan? Gitu. Dan saya menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan anak saya di sekolah gitu ya, high school sampai graduate, dan waktu dia lulus, saya berdua sama istri bilang, itu kalau bukan Tuhan yang menyediakan, kita nggak bisa. Dan kalau saudara melewati dalam kehidupan saudara, Tuhan kayak I need this provisions, God provide at the right time, at the right moment. Saya dalam kehidupan kami menyekolahkan anak gitu ya. Saya bilang bayar uang sekolah mahal, yes, tapi anugerah Tuhan selalu ada. Raising up next generation is tough, it's hard, tapi God's grace is with us. Dia faithful, dia setia sama kita, dia juga setia buat anak kita, dia juga akan setia buat anak-anak kita. Amen, saudara. Amen. So saya share ini to remind us bahwa God is faithful to us. I want to close with applications, how we can apply this in our life. Three things ya, kalau buat kita, I hope this give us a lens of how we see the next generation at the same time. Ada 3 hal waktu kita baca di bilangan 14 tadi. Pertama ada intercession, ada syafaat, ada doa, ada confessions of faith. Yang ketiga ada resting. Udah kita doain, udah kita confess. Ada aspek sebenarnya di Ibrani dikatakan, today if you hear my words, do not harden your heart as it is in Masa and Meribah, di Kades Barnea, di semua perjalanan kamu di padang gurun itu, jangan kerasin hati kamu. I think this is something yang I want us to pick up from here. Buat kita secara personal, di dalam kehidupan kita, whatever, maybe we get a check up, medical check up, what the doctor says, it might be bad news, tapi anugerah Tuhan ada buat kita. Maybe we facing a situation in our business, we might think that this is hard, tapi Tuhan bilang, He is with us. Don't let all that bad news or tough times mengalihkan pandangan kita kepada janji Tuhan, kepada apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. I want to encourage us, when it comes, just pray. When it comes, just pray. But this also, I want to see this in the lens of multi-generational. The promise of God is not just for us, but for our next generation. Saudara, beberapa di sini mungkin beberapa dari kita punya anak-anak yang udah teenagers, okay. Atau beberapa sih saudara teman-teman yang masih teenagers gitu ya. Beberapa dari saudara punya, I know sometimes kita punya konflik dengan orang tua kita dan keluarga kita. Somehow kita menjadi gampang teriritasi gitu ya. Tapi di sini Tuhan ingetin kita, we're
generations sebelum kita, bagi anak-anak kita. When it comes, tough times, pray, berdoa. Ada waktu-waktu saya dengan anak-anak mungkin ada waktu yang sulit, ya rasanya gimana? Let's just pray. Let's believe God for our next generation. And lastly, God call us to confess, bukan ucapkan hal yang negatif, buruk terhadap keadaan kita, terhadap our next generation, terhadap mungkin our previous generations. We confess the promise of God for our family. Dan kita percaya, that's the part yang di Ibrani bilang, do not harden your heart, because I want to bring you into my rest. Artinya, dia bekerja buat kita. Bukan kita yang mengubah keluarga kita, bukan kita yang mengubah pasangan kita, anak kita, tapi dia yang mengubah mereka dan juga mengubah hati kita. Amen. Jadi siang hari ini, I just want to give us a reminder from this verse. We believe that His promise still true. Then God is still the God that answer our prayer, fulfill His promises for us and for next generations. Amen.